Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ami Sabila MPD, dosen pengapung mata kuliah keterampilan berbicara, serta teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan semangat untuk menuntut ilmu hingga saat ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Masa Depan Bangsa Ditentukan oleh Pendidikan Hari Ini. Ketika kita berbicara tentang masa depan bangsa, kita sebenarnya sedang membicarakan tentang generasi yang akan memimpin negara ini di masa mendatang. Kita membicarakan para pemimpin ilmuwan, tenaga kesehatan, guru, pengusaha, dan sebagai profesi lain yang akan menentukan arah perkembangan bangsa. Namun pertanyaannya adalah, dari mana semua itu bermula? Jawabannya adalah dari pendidikan. Pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun peradaban yang maju. Sebuah bangsa tidak akan berkembang tanpa sumber daya manusia yang berkualitas. Kekayaan alam yang melimpah sekalipun tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila tidak dikelola oleh masyarakat yang memiliki ilmuwan, pengetahuan, dan keterampilan yang memadai. Oleh karena itu, pendidikan bukan hanya kebutuhan individu, melainkan kebutuhan bangsa. Pendidikan menjadi investasi jangka panjang yang hasilnya mungkin tidak langsung terlihat hari ini, tetapi akan menentukan kualitas kehidupan masyarakat di masa depan. Sejarah telah membuktikan bahwa negara-negara yang maju selalu menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Mereka menyadari bahwa pembangunan manusia jauh lebih penting daripada pembangunan fisik semata. Gedung-gedung megah dapat dibangun dalam hitungan tahun. Jalan raya dan berbagai infrastruktur dapat diselesaikan dalam waktu tertentu. Namun, membangun manusia yang cerdas, berkarakter, dan berintegritas membutuhkan proses yang panjang melalui pendidikan. Karena itulah pendidikan sering disebut sebagai investasi terbaik bagi sebuah bangsa. Semakin baik kualitas pendidikan yang dimiliki suatu negara, semakin besar peluang negara tersebut untuk menjadi kemajuan dan kesejahteraan. Saat ini kita hidup di era penuh dengan perubahan. Kemajuan teknologi berkembang sangat cepat. Kecerdasan buatan, otomatisasi, dan digitalisasi telah mengubah cara manusia bekerja, belajar, dan berinteraksi. Pekerjaan yang dahulu dilakukan secara manual kini mulai diganti oleh teknologi. Banyak jenis pekerjaan baru bermunculan, sementara beberapa pekerjaan lama mulai berkurang. Kondisi ini menuntut generasi muda untuk memiliki kemampuan yang lebih dari sekedar pengetahuan akademik. Kita dituntut untuk memiliki kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan berkomunikasi, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. Semua kemampuan tersebut dapat dikembangkan melalui pendidikan yang berkualitas. Oleh sebab itu, pendidikan saat ini tidak cukup hanya berfokus pada hafalan dan teori. Pendidikan harus mampu mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi tantangan nyata dalam kehidupan dan dunia kerja. Selain membentuk kecerdasan intelektual, pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter manusia. Di tengah kemajuan teknologi dan derasnya arus informasi, kita sering menyaksikan berbagai permasalahan sosial seperti penyebaran berita bohong, perundungan, korupsi, kekerasan, dan rendahnya kepedulian sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa kecerdasan tanpa karakter yang baik dapat membawakan dampak negatif bagi masyarakat. Karena itu, pendidikan tidak boleh hanya mengajarkan apa yang harus dipikirkan, tapi juga bagaimana cara berpikir dan bagaimana bersikap sebagai manusia yang bertanggung jawab. Melalui pendidikan, nilai-nilai kejujuran, disiplin, kerja keras, toleransi, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama dapat ditanamkan sejak dini. Karakter yang kuat akan menjadi bekal penting bagi generasi muda untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Sebagai mahasiswa, kita memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun bangsa.
kita adalah bagian dari generasi yang akan menentukan masa depan Indonesia. Peran kita bukan hanya belajar untuk mendapatkan nilai yang baik atau memperoleh gelar sarjana. Lebih dari itu, kita memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kemampuan diri, memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Mahasiswa sering disebut sebagai agen perubahan. Sebutan ini bukan sekedar slogan, melainkan sebuah tanggung jawab yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Kita dapat berkontribusi melalui berbagai cara, seperti meningkatkan budaya literasi, aktif dalam kegiatan sosial, membantu masyarakat memperoleh akses pendidikan, serta memanfaatkan ilmu yang kita pelajari untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di lingkungan sekitar. Perubahan besar selalu dimulai dari langkah-langkah yang kecil yang dilakukan secara konsisten. Meskipun pendidikan memiliki peran yang sangat penting, kita juga harus menyadari bahwa dunia pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan. Masih terdapat kesenjangan kualitas pendidikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Masih ada sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas. Tidak semua peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Selain itu, rendahnya minat baca di sebagian masyarakat juga menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Di era digital, banyak orang lebih tertarik pada informasi singkat dibandingkan membaca mempelajari informasi secara mendalam, padahal kemampuan membaca merupakan salah satu kunci utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, institusi pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar. Pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah atau kampus, tetapi tanggung jawab kita bersama. Ada sebuah ungkapan yang mengatakan bahwa jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah bagaimana pendidikan generasi mudanya hari ini. Ungkapan tersebut mengandung makna yang sangat mendalam. Kualitas pendidikan yang diberikan saat ini akan menentukan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang. Jika hari ini kita berhasil menciptakan pendidikan yang berkualitas, maka di masa depan kita akan memiliki generasi cerdas, inovatif, berakhlak baik, dan mampu bersaing di tingkat global. Sebaliknya, jika pendidikan diabaikan, maka bangsa akan menghadapi berbagai kesulitan dan dalam menghadapi perkembangan zaman. Karena itulah pendidikan harus menjadi perhatian utama seluruh elemen masyarakat. Sebagai generasi muda, kita harus memiliki kesadaran bahwa belajar bukan kewajiban mata, melainkan kebutuhan dunia terus berkembang, sehingga kita juga harus terus belajar dan meningkatkan diri. Jangan merasa cukup dengan apa yang sudah kita ketahui hari ini. Jadikan setiap kesempatan sebagai sarana untuk belajar, berkembang, dan memperbaiki diri. Karena sesungguhnya orang yang berhenti belajar akan tertinggal oleh perubahan zaman. Belajar tidak hanya dilakukan di ruang kelas, tetapi juga melakukan pengalaman, diskusi, membaca buku, mengikuti pelatihan, serta berinteraksi dengan masyarakat. Semangat belajar sepanjang hayat merupakan kunci untuk menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa masa depan bangsa tidak ditentukan apa yang kita lakukan besok, melainkan oleh apa yang kita lakukan ini, terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan adalah fondasi pembangunan bangsa. Pendidikan melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan mampu menghadapi berbagai perubahan zaman. Melalui pendidikan yang berkualitas, kita dapat mewujudkan masyarakat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjadikan pendidikan sebagai prioritas utama. Mari terus belajar, mengembangkan diri, dan berkontribusi untuk kemajuan bangsa. Karena sesungguhnya masa depan bangsa ditentukan oleh pendidikan hari ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.